Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noviana Dia Amanda dari kelas SPC dengan NIM 41435153. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan maupun praktikum saya dan juga standar proposal atau kurva kalibrasi. Yang pertama adalah dasar teori. Jadi, kurva kalibrasi atau kurva standar itu digunakan untuk menentukan kadar suatu zat dalam sampel menggunakan larutan standar dengan konsentrasi diketahui. Larutan standar dengan berbagai konsentrasi tersebut itu akan dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer. Dan hasil pengukuran itu adalah berupa absorbensi, yang mana pada nantinya akan digunakan untuk mengolah data dan akan didapatkan hubungan antara konsentrasi dan absorbensi untuk hubungan linear. Nah, hubungan linear antara konsentrasi dan absorbensi itu dinyatakan dalam persamaan regresi linear. Persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B, dengan Y sama dengan absorbensi, X sama dengan konsentrasi anoid, A sama dengan slope atau kemiringan, dan B adalah intercept. Nah, kemiringan atau slope itu menunjukkan sensitivitas metode pengujian. Jadi semakin besar slope-nya atau semakin miring, maka semakin tinggi juga sensitivitas metodenya. Nah, hubungan konsentrasi dan juga absorbensi itu dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R, yang mana nilai korelasi yang paling baik itu adalah yang mendekati angka 1. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk praktikum kali ini adalah spektrofotometer, kuvet, mikropipet, dan juga tip. Mikrotup, penengas air mendidih, dan juga penengas air es. Untuk bahan yang dibutuhkan, itu ada reaksi DNS, standar glukosa, dan juga Aquades. Selanjutnya adalah prosedur praktikum. Jadi, tahap pertama kita perlu menyiapkan stok glukosa 10 mg per mililiter untuk digunakan untuk membuat larutan standar glukosa dengan berbagai variasi yang berbeda-beda. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan rentang konsentrasi dari 0,1 hingga konsentrasi 1 mg per mililiter. Selanjutnya, larutan ditambahkan dengan aquades, ditambahkan juga dengan reaksi DNS, dihomogenkan, kemudian dipanaskan di penengas air mendidih selama 15 menit. Dan dipanaskan ini tujuannya untuk mempercepat reaksi antara reaksi DNS dengan glukosa, mana akan menghasilkan warna. Nah, setelah dilakukan pemanasan, maka dilakukan juga pendinginan di penengas air es selama 20 menit. Pendinginan ini bertujuan untuk menghentikan reaksi yang terjadi dan juga agar warna yang dihasilkan pada proses pemanasan itu menjadi lebih stabil. Nah, setelah pendinginan, maka larutan yang terdapat pada mikrotub itu dipindahkan ke dalam kuvet yang mana akan digunakan untuk mengukur absorbensinya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer. Selanjutnya, data yang didapatkan itu akan digunakan untuk membuat kurva standar di Microsoft Excel. Selanjutnya adalah hasil praktikum. Nah, tahap pertama adalah tahap pra-analitik, yaitu pembuatan larutan standar dengan variasi konsentrasi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 0,1 hingga 1 miligram per mililiter. Selanjutnya, dilakukan juga penyiapan reaksi DNS sebagai reaksi utama, dan juga persiapan alat praktikum dan belangko pengukuran. Belangko pengukuran pada kali ini itu menggunakan Aquadis yang digunakan sebagai pembanding. Selanjutnya, pada tahap kedua adalah tahap analitik, yaitu pembuatan standar, yang mana kami menggunakan 200 mikroliter larutan standar glukosa masing-masing konsentrasi, kemudian dicampur dengan 200 mikroliter Aquades dan 600 mikroliter reaksi DNS. Kemudian dipanaskan, lalu didinginkan. Dipanaskannya selama 15 menit dan didinginkan selama 20 menit. Selanjutnya pengukuran dilakukan pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 550 nanometer. Data yang didapatkan kemudian dicatat untuk pembuatan kurva. Pada tahap ketiga adalah tahap pasca analitik. Pada tahap pasca analitik adalah pembuatan kurva dengan menggunakan data yang sudah didapatkan pada tahap analitik. Dari hasil praktikum, kelompok kami itu mendapatkan bahwa kurva yang kami hasilkan itu menunjukkan hubungan yang positif antara konsentrasi glukosa dan juga absorbensinya. Yang mana semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin tinggi juga absorbensi yang dihasilkan. Kemudian, data yang dihasilkan dari kelompok kami itu juga menghasilkan persamaan Y sama dengan 2,534 X min 0,326. Selanjutnya ada dokumentasi. Di sini ada dokumentasi
Larutan standar glukosa yang telah kelompok kamu buat, ini urut dari konsentrasi paling tinggi yaitu 1 hingga konsentrasi paling rendah yaitu 0,1. Selanjutnya di sini ada Microsoft Excel yang menunjukkan data yang kamu peroleh. Di sini terdapat data konsentrasi dan juga absorbensinya. Selanjutnya terdapat juga kurva yang kamu buat, yang mana ini menunjukkan korelasi yang positif antara konsentrasi dan juga absorbensinya. Dan untuk nilai korelasinya, kamu mendekati angka 1, yaitu di angka 0,995. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.